Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Walamma arada semangsane ngarepake sapa Allah Gusti Allah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ibraza haqiqatihi ing mertelaake hakikate nur al muhammadiyati kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Allah hendak memunculkan hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad, wa idharahu lan jelasake utawa mertelaake nur jisman apane jisime waruhan lan ruhe. Ketika Allah hendak menampakkan hakikatnya Nabi Muhammad dan memunculkannya dalam bentuk jasmani dan rohani, bisuratihi kelawan bentuk nur, kelawan rupane nur, bentuk nur wa maknahu lan sifate nur utawa asale nur, dengan bentuk dan sifatnya. Lah ketika Allah hendak menampakkan bentuknya Nur Muhammad dan memunculkannya dengan apa? Dalam sebuah jisim, dalam sebuah jasmani dan rohani, naqalahu mongko mindahu ing nur, naqalahu mongko mindah sapa Gusti Allah ing nur ila maqarrihi maring gon tetepe nur, min sodafati Aminata sangking madarane Sayyidah Aminah. Madaran iku perut, weteng. Sodafah itu sebenarnya mana aslinya adalah tempat penyimpanan mutiara. Jadi seperti rumah kerang, itu sodafah. Jadi di sini perutnya Sayyidah Aminah diserupakan laksanakan rumah kerang atau tempat penyimpanan mutiara. Berarti Rasulullah sendiri diserupakan seperti mutiara yang tersembunyi, ya. Jadi min sodafati Aminata saking madarane Sayyidah Aminah kang den serupaake kaya wadahe mutiara. Az-Zuhriyati kang bangsa Zuhrah bin Kilab. Zuhrah bin Kilab itu kakeknya Sayyidah Aminah. Kalau secara nasab kan Sayyidah Aminah itu kan Sayyidah Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi Zuhrah bin Kilab itu adalah kakeknya Sayyidah Aminah. Jadi kita harus tahu, ya. Kita harus tahu nasab-nasabnya Rasulullah Muhammad SAW min jihati abihi wa min jihati ummihi, dari jalur ayah dan dari jalur ibu. Muhammad, Sayyidina Muhammad bin siapa? Bin Aminah kalau dari jalur ibu, bin Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kita harus tahu, ya, harus tahu tentang nasab-nasabnya beliau baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah. Kalau kita sebagai umat Islam ya wajib tahu, ya, wajib tahu. Bisa dicek sendiri, ya, di dalam kitab-kitab tauhid itu ada keterangan yang mengatakan demikian. Seperti kitab Tijan Durori, kitab Nurul Dolam, itu ada bahasa
yajibu ala syakhsi ayidh dzakari wal untha ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi ila adnan faqat. Jadi wajib bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan mengetahui nasabnya Rasulullah dari jalur ayah dan dari jalur ibu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi harus tahu ya, harus tahu. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Wa khassaha lan nertentukake ha ing Aminah. Sapa al-qaribu sapa zat kang parek, al-mujibu tur zat kang nyembadani, al-mujibu tur zat kang nyembadani. Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat dan maha mengijabahi telah mengkhususkan Sayyidah Aminah bi antakuna kelawan yento ana sapa Aminah iku umman iku ibu li Mustafahu ketuwe nabi kang den pilih Gusti Allah, li Mustafahu ketuwe wong kang den pilih Gusti Allah. Allah mengkhususkan yang menjadi ibunya Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Aminah. Orang yang semuanya terpandang, baik Sayyidah Aminah maupun Sayyid Abdullah, itu kedua-keduanya adalah orang yang terpandang dari masing-masing keluarganya. Sayyidah Aminah adalah Sayyidatu Bani Zuhrah. Beliau adalah pemimpin orang yang terpandang dari kalangan Bani Zuhrah. Pun demikian dengan Sayyid Abdullah. Seperti kemarin tak ceritakan ya, Sayyid Abdullah itu orang yang sangat berbudi luhur. Tidak hanya tampan saja, tapi bahkan akhlaknya mulia. Beliau selalu terpancar dari diri beliau nur kenabian, nur yang dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga setiap wanita yang melihat Sayyid Abdullah pasti akan kesengsem, kepincut, remen, senang, jatuh cinta kepada Sayyid Abdullah ya. Bahkan sampai ada wanita yang rela menawarkan diri kepada Sayyid Abdullah. Nah, seperti cerita kemarin ya, ketika Sayyid Abdul Muthalib ya, ketika mau menyembelih Sayyid Abdullah tapi enggak jadi, kemudian diganti tebusannya dengan menggunakan 100 unta. Lah, setelah kejadian itu akhirnya beliau pulang. Sayyid Abdullah pulang bersama ayahnya Sayyid Abdul Muthalib. Lah, ketika dalam perjalanan pulang, beliau ini ketemu sama seorang wanita dari Bani Asad. Ya, ada seorang wanita yang Bani Asad. Wanita ini masih saudara dari Warokoh bin Naufal ya. Dari Warokoh bin Naufal. Lah, ketika melihat ketampanannya Sayyid Abdullah ya, langsung jatuh cinta wanita yang dari Bani Asad ini, yang sehingga mencoba menyapa Sayyid Abdullah. Aina tadhabu ya Abdullah, hendak kemana engkau wahai Abdullah? Nah, kata Sayyid Abdullah, saya hendak pergi bersama ayahku. Nah, lah terus kata wanita itu, kamu mau gak berhubungan sama aku? Kata wanita itu, kalau kamu mau berhubungan nanti saya akan kasih unta, sama seperti unta yang disembelih sebagai kafarat atau tebusan bagimu. Nah, tapi sekali lagi orang mulia selalu menjaga kemuliaannya, yang sehingga kata Abdullah ketika ditawari yang semacam itu, beliau enggan, tidak mau atau menolaknya. Ana ma'abi wala astati'u khilafahu wala firaqahu. Saya lagi bersama ayahku, nggak mungkin saya menentangnya, nggak mungkin saya berpisah
darinya. Jadi enggak menuruti kemauan wanita tersebut. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan wanita yang mencoba menggoda Said Abdullah itu namanya Fatimah Al-Khaz'amiyah, ya. Namanya Fatimah Al-Khaz'amiyah. Lah Fatimah Al-Khaz'amiyah ini wanita yang terkenal kehormatannya, wanita yang terkenal kecantikannya. Bahkan pemuda-pemuda Quraisy itu selalu membicarakan seorang wanita ini yang bernama Fatimah Al-Khaz'amiyah. Tapi ketika melihat Sayyid Abdullah langsung kesengsem pingin memiliki Sayyid Abdullah, ya. Malah wanita ini tidak hanya mengajak berhubungan sama Sayyid Abdullah, bahkan mengiming-imingi 100 unta. Mas Abdullah, kalau kamu mau sama saya, tak kasih 100 unta. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ada wanita yang menawari seperti itu, kamu mau nggak sama aku? Tak kasih Mercedes, BMW, ya mesti banyak yang mau. Tapi Sayyid Abdullah menjaga kehormatannya, sehingga kata Sayyid Abdullah, amal haramu fal mamatu dunah wal hillu la halla fa'astabinah fa kaifa bil amril ladzi tabghinah yahmil karimu irdahu wadinah. Kata Sayyid Abdullah, ya, sebuah keharaman itu kematian ada di hadapannya. Artinya apa? Mending saya mati daripada mengerjakan barang yang haram. Wal hillu la halla fa'astabinah. Sebuah kehalalan itu tidak akan jelas, tidak akan terurai sampai aku mencari kejelasan itu, ya. Fa kaifa bil amril ladzi tabghinah, bagaimana mungkin aku menuruti kemauanmu? Yahmil karimu irdahu wa dinah, sementara orang yang mulia selalu menjaga kehormatan dan agamanya. Jadi ditolak mentah-mentah sama Sayyid Abdullah. Singkat cerita, akhirnya Sayyid Abdullah ini dibawa oleh ayahnya Sayyid Abdul Muthalib, dibawa ke rumahnya Wahab bin Abdi Manaf, yang kemudian hendak dinikahkan dengan putrinya Wahab bin Abdi Manaf yang bernama Sayyidah Aminah. Wanita yang tercantik, wanita yang luhur, wanita yang derajatnya tinggi, wanita yang nasabnya baik dan bagus. Itu dipilihkan oleh Sayyid Abdul Muthalib kepada putra tercintanya, yaitu Sayyid Abdullah. Lah dari keduanya inilah Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah lahirlah manusia termulia, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Wa nudiyalan den undang-undang diumumkan, wa nudiyalan den undang-undang fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi apa bihamliha kelawan ngandungi Sayyidah Aminah, ngandung li anwarihi maring pira-pira nure Kanjeng Nabi adzatiyati kang bangsa zat. Lah ketika dari pernikahan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, selang beberapa waktu akhirnya Sayyidah Aminah mengandung bayi, yang bayi ini kelak akan menjadi seorang manusia termulia. Lah ketika Sayyidah Aminah mengandung, ya, langit dan bumi itu diumumkan tentang kehamilan Sayyidah Aminah. Jadi nanti ketika Rasulullah di dalam kandungan, banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan. Termasuk keistimewaan itu apa? Sayyidah Aminah ketika mengandung bayi
Sayyidina Muhammad itu beliau Sayyidah Aminah tidak merasakan berat, ya, tidak seperti wanita pada keumumannya. Wasoba kullu sobil lihububi nasimi soba lihububi nasimi sibah sobah sibah. Wasoba lan bronto seneng, wasoba lan bronto utawa seneng sapa kullu sobin sapa saben-saben wong kang bronto, sapa saben-saben wong kang bronto lihububi nasimi soba maring rikate beritane Kanjeng Nabi, maring rikate beritane Kanjeng Nabi kang den serupakake angin soba, ya, soba itu angin, ya, angin sejuk yang bertiup dari arah timur. Air soba itu angin soba itu angin yang bertiup dari arah timur yang sejuk yang bisa memberikan kemanfaatan kepada badan, itu namanya soba. Nah, di sini berita kelahirannya Kanjeng Nabi itu diibaratkan laksanakan bertiupnya atau berhembusnya angin soba yang itu bisa membahagiakan setiap orang dan selalu ditunggu-tunggu banyak orang, bisa memberikan kemanfaatan. Setiap orang yang rindu akan merasa bahagia kepada cepatnya beritanya kelahirannya Nabi, laksanakan menunggu datangnya angin soba. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Nah, ini diantara lagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang peristiwa itu suprarasional, ya, di luar kebiasaan, di luar logika. Wa kusiyat lan den enggoni, wa kusiyat lan den enggoni opo al ardu opo bumi. Bumi dipakaikan ba'datu lijat biha ing dalem sawise suwine kepailane ardun, ing dalem sawise suwine kepailan itu paceklik, ing dalem sawise suwine kepailane ardun minan nabati hale saking tetukulan, dipakaikan hulalan ing pira-pira penganggo, ing pira-pira penganggo sundusiyatan kang bangsa sutra. Jadi sebelum Aminah mengandung Kanjeng Nabi, ya, sebelum Aminah mengandung Kanjeng Nabi, tanah Arab pada waktu itu gersang, tiada tumbuhan sama sekali. Tanah Arab mengalami paceklik, kemarau panjang. Tapi ketika ketika Sayyidah Aminah mulai mengandung, tanah-tanah menjadi subur, makmur, loh jinawi, banyak tumbuh-tumbuhan, ya, sehingga kata Sayyid Ja'far wa kusiyatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Bumi diberi pakaian sutra. Bumi diberi pakaian tanaman-tanaman yang laksanakan pakaian sutra. Jadi seperti halnya orang itu kalau dikasih pakaian sutra, pakaian yang mahal, pakaian yang bagus, pakaian yang bermerek, pasti akan menarik. Nah, pasti akan indah. Begitu pula dengan bumi. Bumi ketika diberi tumbuh-tumbuhan akan menarik, akan indah. Di sini diibaratkan bumi yang diberi tumbuh-tumbuhan itu laksanakan diberi pakaian sutra. Wa aina atis thimaru wa adna syajaru lil jani jana. Wa ainaat lan podo mateng athimaru apa wawohan, pira-pira wawohan, wa adna syajaru wa adna lan marekake. Jadi buah-buahan menjadi matang tiba-tiba, ya.
tanpa apa-apa tiba-tiba buah-buahan menjadi masak. Wa adna lan marakake asyajaru apa wohan apa wit asyajaru apa wit lil jani maring wong kang ngunduh lil jani maring wong kang ngarepake ngunduh janahu ing wohe syajar ing wohe jajar. Peristiwa lagi terjadi ketika Aminah mengandung Kanjeng Nabi, buah-buahan tiba-tiba menjadi masak, pohon itu menjadi bisa mendekati orang yang mau mengambil buah-buahan tersebut. Di pohonnya seolah-olah mendayungkan sendiri ketika orang mau mengambil buah-buahan tersebut. Ini peristiwa apa? Peristiwa suprarasional yang terjadi pada saat Sayyidah Aminah mengandung junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatil liquraisyin bi fisahil alsunil arabiyah. Wa nataqat lan guneman ngucap bihamlihi kelawan apa? Bihamlihi kelawan ngandung ing Kanjeng Nabi. Kelawan ngandung ing Kanjeng Nabi apa kuluda batin apa saben-saben rumangkang. Semua hewan li Quraisyin kedue wong Quraisy semuanya berkata, bercakap-cakap, membicarakan Aminah sedang mengandung Kanjeng Nabi bifisohil al-suni yang pembicaraannya itu memakai bahasa bifisohil al-suni kelawan piro-piro lisan kang fasih al-arabiyati kang bangsa Arab. Semua hewan semuanya berbicara, bisa berbicara, membicarakan tentang kandungan Kanjeng Nabi. Ketika Sayyidah Aminah mengandung Kanjeng Nabi, itu dibicarakan tidak hanya orang-orang Arab saja, bahkan binatang-binatang pun semuanya membicarakannya. Wa kharratil asirratu wa kharras lan jungkel tiba apa al asirratu apa pira-pira bangsal ki singgasanane raja don jungkel. Ujuk-ujuk. Nah, tiba-tiba singgasananya para raja yang tidak angin tidak ada hujan tiba-tiba jatuh sendiri. Wal asnamu lan pira-pira berhala juga demikian tiba-tiba jatuh alal wujuhi ing atase pira-pira raine wal afwahi lan pira-pira cangkeme dilaksanakan seperti orang yang sujud menjungkel ke bawah ya, di atas apa? Di atas mulut dan wajahnya. Itu kejadian yang aneh. Tiba-tiba tanpa ada angin, tidak ada hujan, ya, tiba-tiba singgasana raja menjadi jatuh tersungkur. Berhala juga demikian. Wa tabasyarat wuhusyul masyariki wal magharibi wa dawabbu wal bahriyah. Wa tabasyarat lan podo bebungah-bebungahan saling apa? Saling mengabarkan kabar gembira, ngeten nggih. Wa tabasyarat lan saling mengabarkan kabar gembira. Podo bebungah-bebungahan. Apa wuhusyul masyariki apa pira-pira hewan gesite jagat wetan. Apa pira-pira hewan gesite jagat wetan wal magharibi lan pira-pira jagat kulon, hewan-hewan yang ada di ujung timur, hewan-hewan yang ada di ujung barat, semuanya saling mengabarkan kabar gembira tentang akan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membicarakan ya, yang dari timur pergi ke barat mengabarkan bahwasanya Aminah ada seorang ibu lagi mengandung seorang nabi besar. Pun demikian hewan-hewan yang ada di barat pergi ke timur untuk mengabarkan kabar gembira tersebut. Wa dawabulan piro-piro hewane masyarik wal magharib. Piro-piro hewane masyarik wal magharib al-bahriyatu kang bangsa segara. Pun demikian hewan-hewan yang ada di lautan
baik di jagat wetan ataupun jagat kulon saling mengabarkan kabar gembira. Ini bahasa masyariq wal maghribi ya cuma bahasa apa? Bahasa perwakilan saja, tapi yang dihendaki apa? Seluruh penjuru, ya, tidak hanya dari timur barat, bahkan ya seluruh penjuru, nggih. Wahtasatil awalimu minas sururika sahumayyah. Wahtasat lan nginum utawa nyesep al awamilu sapa pira-pira makhluk, pira-pira alam semesta, pira-pira makhluk minas sururi saking nggih, saking napa? Saking bungah nggih, minum kebahagiaan, saking nginum bungah. Jadi minum kebahagiaan. Kak sahumayyahu ing gelas arae Kanjeng Nabi. Kak sahumayyahu ing gelas arae Kanjeng Nabi. Lah ini jangan diartikan secara redaksional, ya. Kak sahumayyahu gelas araknya Kanjeng Nabi. Wah, berarti Nabi menyimpan arak. Enggak, ini bahasa metafora, ya. Bahasa majaz. Jadi apa? Seluruh alam semesta meneguk minuman kebahagiaan, laksanakan meneguk segelas arak. Orang itu kan katanya ya, orang itu kalau meneguk arak ya, minuman anggur ya, itu akan merasa bahagia. Tidak hanya itu saja, bahkan badannya itu akan ringan. Jadi seperti orang yang melayang-layang. Bahasanya apa? Fly ya. Bahasanya fly itu kalau orang yang minum anggur. Itu ibarat kayak gitu ya. Ibarat kayak gitu. Di alam semesta ini semuanya bahagia, meminum kebahagiaan, laksanakan minum segelas arak. Jadi Kak Saumayyah gelas araknya Nabi jangan diartikan secara tekstual. Ini bahasa metafora, bahasa majaz ya. Wa basyaratil jinnu bi'idlali zamanihi wantahakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Wa basyarat, kalau di redaksi umumnya kita maulid itu bahasanya wabusyirat ya. Wabusyirat. Tapi kalau di sini di kitab sarahnya ini, kitab Al-Kaukabul Anwar itu dijelaskan bacanya wabasyarat ya. Tapi kalau tulisannya di redaksi umum busyirat ya. Tapi kalau busyirat ya nggak apa-apa ya. Kalau busyirat berarti den kabari ya, den kabari bungah opo al jinnu opo jin, den bebungahi opo al jinnu jin. Jadi jin itu dikasih kabar tentang akan lahir seorang nabi besar. Jadi dikasih kabar bahwasanya ada seorang ibu yang sedang mengandung manusia termulia. Kalau wabasyarat ya berarti awe kabar ya. Awe kabar sopo al jinnu jin, awe kabar kepada siapa? Ya orang-orang yang pintar ya. Jin itu kan kadang punya relasi dengan manusia ya. Punya relasi dengan manusia. Nah, diberi kabar, jin itu diberi kabar bi'idlali zamanihi kelawan pareke mongsone lahire Kanjeng Nabi. Kelawan pareke mongsone pareke Kanjeng Nabi ya. Jin-jin diberi kabar bahwa akan dekat waktu kelahirannya Nabi wantahakat intahaka wantahakat. Wantahakat lan rusak, boleh juga dibaca wantuhikat ya. Wantuhikatil kahanatu boleh, wantahakatil kahanatu juga boleh. Wantahakat lan rusak apa al kahanatu apa ramalan, perdukunan, ramalan. Jadi ramalan menjadi tidak tepat. Ramalan tidak menjadi tepat. Jadi karena apa? Jadi yang namanya jin-jin itu ya, jin-jin itu kan biasanya punya relasi dengan para dukun. Ya, jadi dukun bisa mengatakan, bisa memberitahu ini itu karena dikasih tahu jin. Lah dulu sebelum Kanjeng Nabi di dalam kandungan, sebelum beliau lahir, itu jin itu bisa nguping kabar dari langit. Jadi bisa naik ke atas langit dan
nguping yang kemudian dikabarkan, diberitahukan kepada relasi-relasinya yang ada di dunia. Makanya kadang dukun tahu ini akan terjadi kayak gini, akan terjadi kayak gini, itu bisa tahu karena dari jin yang bisa menembus ke langit. Tapi ketika Rasulullah dalam kandungan ketika lahir, jin-jin nggak bisa lagi menerobos ke langit. Karena apa? Dilempar oleh Allah dengan meteor. Jadi nggak bisa, jin bisa masuk menguping lagu itu nggak bisa. Makanya di sini dikatakan wantahakatil kahanatu, ramalan-ramalan menjadi tidak tepat. Warohibat lan wedi opo ar-rohbaniyatu opo pendeta menjadi takut. Wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hila husnihi wala hijalan ngucap, bercakap-cakap, membicarakan, bi khabarihi kelawan khabari atau beritane Kanjeng Nabi, sapa kullu hibrin, sapa saben-saben wong kang pinter, wong kang ngalim, khabirin tur kang waspada. Khabir itu orang yang arif, ya, orang yang arif yang mengetahui segala sesuatu yang diambil dari kitab-kitab samawi zaman dahulu. Jadi orang-orang pintar itu membicarakan berita kelahirannya Kanjeng Nabi. Wa fi hila, boleh dibaca hila, boleh dibaca hula. Ya, kalau di kitab-kitab umumnya itu wa fi hula husnihi tapi yang lebih afsah itu, yang lebih fasih, semestinya dibaca wa fi hila husnihi wa fi hila husnihi, lan ing dalam pira-pira sifat baguse Kanjeng Nabi. Pira-pira sifat baguse Kanjeng Nabi ya, taha bingung sapa kullu hibrin, sapa kullu habarin. Sopo kulu habarin. Jadi tidak hanya mereka orang-orang pintar itu membicarakan berita kelahirannya Kanjeng Nabi, bahkan mereka menjadi bingung ketika membicarakan sifat-sifat keindahannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiyan lan dintekani sapa ummu, sapa ibune Kanjeng Nabi, fil manami ing dalem kawitane turu, ya. Maksudnya ibunya didatangi dalam tidur, itu maksudnya permulaan tidur. Jadi di sini dijelaskan apa wa utiyas ummuhu fil manam ini adalah bainan naimah wal yaqdonah, antara tidur dan terjaga, koyo turu koyo ora. Lah pada keadaan yang semacam itu, ibunya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aminah, didatangi oleh seorang makhluk. Didatangi oleh seorang makhluk, malaikat, ya. Lah ketika didatangi malaikat, jadi malaikat itu Pak mendatangi Sayyidah Aminah, kemudian apa? Menggerakkan kakinya kepada Sayyidah Aminah. Koyong gugah, ngono istilahnya, koyong gugah nganggo sikil, memakai kaki. Lah kemudian fakilalah, ya, kemudian berkata, fakila moko den ucapake laha maring Aminah, apa innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satamene panjenengan. Jadi malaikat berkata kepada Aminah, wahai ibunda Aminah, innaki satamene panjenengan qad hamalti ku teman-teman ngandung sapa panjenengan bi sayyidil alamina kelawan bendorone pira-pira alam kabeh, wa khairil bariyati lan luweh bagus-baguse makhluk, kata malaikat kepada Dewi Aminah, Siti Aminah, nggih, ibunda Aminah. Wahai Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung seorang bayi yang kelak akan menjadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Anam wa Khairil Bariyah, makhluk terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin alam
alam semesta. Nah, ini terjadi di antara riwayat yang mengatakan ini terjadi ketika Sayyidah Aminah mengandung Sayyidina Muhammad, mengandung dalam usia 6 bulan. Jadi ketika Sayyidah Aminah mengandung 6 bulan didatangi oleh malaikat, ya, memberi apa? Memberi ilham. Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Fasammihi moko ngaranono sapa panjenengan hi ing Sayyidil Mursalin, Sayyidil Alamin. Mongko ngaranana sapa panjenengan ing Sayyidil Alamin idza wada'tihi nalika ning lahirake sapa panjenengan hi ing Sayyidil Alamin. Oleh karena engkau mengandung bayi yang akan menjadi seorang nabi besar, maka namailah ketika engkau melahirkan dinamai Muhammadan ing aran Muhammad, yang artinya orang yang terpuji, orang yang banyak dipuji karena memiliki sifat-sifat yang terpuji. Makanya lanjutan kalimat ini li'annahu satuhmatu uqba, li'annahu krana setuhune kelakuan iku satuhmatu iku bakal den puji, iku bakal den puji apa uqbahu apa pungkasane Kanjeng Nabi, akhirnya akan dipuji. Jadi dinamai dengan Muhammad, ya, hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wadhaka muhammadun, orang yang banyak dipujinya karena memiliki sifat yang terpuji. Itu khusus nama diberikan oleh Allah, ya. Khusus yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Rasulullah di dalam kandungan tidak ada seorang pun orang Arab yang memberi nama anaknya dengan nama Nabi Muhammad. Soalnya Allah menjaga, ya. Jadi nggak ada sedikit pun orang Arab yang anaknya bernama Muhammad. Lah baru ada nama Muhammad itu ketika sudah viral bahwasanya ada seorang yang lagi mengandung yang akan menjadi seorang nabi, yang nabi itu adalah dari kalangan orang Arab suku Quraisy, ya. Jadi sebelumnya nggak ada orang yang namanya Muhammad. Tapi ketika ada yang ngasih tahu bahwasanya kelak besok akan ada seorang nabi yang diutus yang namanya Muhammad, akhirnya banyak orang yang menamai anaknya Muhammad. Harapannya apa? Biar jadi nabi terakhir, penutup nabi yang dari mereka. Tapi sekali lagi Allah telah menjaga, memelihara nama Muhammad yang sehingga tetap ketahuan siapa yang benar Nabi Muhammad, siapa yang bukan Nabi. Jadi banyak nama Muhammad itu selain Nabi Muhammad pada zaman itu. Sebelum Nabi Muhammad ada nama Muhammad bin Adi bin Robi'ah, ada Muhammad bin Maslamah, ada lagi bahkan kata Imam Al-Qadhi Iyad, ya, kata Imam Al-Qadhi Al-Iyad, orang yang pertama kali dinamai Muhammad sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Sufyan, ya. Tapi wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, Allah lah yang maha mengetahui ketika menjadikan kerasulan Kanjeng Nabi, ya. Tetap dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala li'annahu satuhmatu uqba addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam bishawab.